Om Swastiastu, kembali lagi ke channel Insight Hindu. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sikap kita terhadap penghina Hindu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like video ini, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya Smeton bisa update video kita selanjutnya. Beberapa waktu lalu, umat Hindu Nusantara digegerkan dengan sebuah postingan di media sosial terkait seseorang yang mengaku mualaf, yaitu Ibu Desa Made Darmawati. Dalam video tersebut, Ibu Desa menyampaikan pendapatnya dalam sebuah forum tentang keyakinan yang ia anut sebelumnya, yaitu agama Hindu, yang membuat umat Hindu se-Nusantara terusik. Lalu, apakah benar bahwa Ibu Desa Made Darmawati menistakan agama Hindu? Tidak semua hal yang membuat kita tersinggung dan marah adalah suatu penistaan terhadap agama kita. Bisa saja itu ungkapan perasaan subjektifnya atau pernyataan keyakinannya yang memang berbeda, bahkan berlawanan dengan keyakinan Hindu. Ada 6 butir dari pernyataan Ibu Desa Made Darmawati yang menyinggung agama Hindu. Tetapi, hanya 2 yang dapat dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama Hindu. Sepanjang tahun 1965 sampai 2017, di Indonesia terdapat 97 kasus penistaan agama. Di antaranya, 76 perkara diselesaikan melalui jalur hukum atau persidangan, dan sisanya di luar persidangan atau non-justisia. Ucapan Ibu Desa Made Darmawati tidak menyebabkan adanya kematian atau kerugian harta benda. Hanya kemarahan, dan itu seharusnya sudah dapat diredakan dengan permintaan maafnya. Ini sejalan dengan sifat agama Hindu yang disebut ibu semua agama, atau The Mother of All Religions oleh R.C. Sehner, atau agama dewasa, A Mature Religion oleh Gurdjieff Alford. Seorang ibu atau orang yang beragama secara dewasa tidak akan memelihara dendam. Sesungguhnya bagi mereka yang menghina keyakinan kita, kemudian kita menghina balik dengan kata-kata kotor, keji, dan juga jahat adalah perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Hindu. Hindu mengajarkan agar kita harus tetap tenang dan seimbang dalam segala hal. Seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 48, berkaryalah dengan kesadaran jiwa, kemanunggalan diri dengan semesta, wahai Arjuna, berkaryalah tanpa keterikatan pada hasil, tanpa memikirkan keberhasilan maupun kegagalan. Keseimbangan diri seperti itulah yang disebut yoga, yang kemudian dimantapkan kembali dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 51. Para bijak yang berkesadaran demikian, yoga seimbang terampil, tidak lagi terikat pada hasil perbuatannya, bebas dari kelahiran ulang, mereka terbebaskan pula dari segala derita di dunia maupun di alam setelah kematian. Kita sangat yakin dengan ajaran Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam bahwa semua makhluk adalah satu keluarga dan semuanya bersaudara. Jika kita balik menghina, tentu kita juga menghina diri kita sendiri. Itulah nilai plusnya. Hindu memiliki sudut pandang ke semua orang. Keyakinan atau agama dan lainnya adalah saudara. Dan pada dasarnya semua menuju kepada Tuhan. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11, Arjuna, dengan cara apapun seseorang mendekatiku, aku menerimanya. Karena sesungguhnya setiap cara, setiap jalan yang ditempuh manusia adalah jalanku, adalah jalan yang menujuku. Kekuatan cinta kasih pada akhirnya akan mengalahkan dan menundukkan kemarahan dan kebencian. Kebenaran akan mengalahkan kepalsuan atau adharma, dan itu mutlak. Dan satu hal yang lebih penting lagi, jangan khawatirkan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Dharma, karena Tuhan sudah menjawab dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 7, wahai Arjuna, ketika Dharma, kebijakan dan keadilan mengalami kemerosotan, dan adharma,
kebatilan dan ketidakadilan merajalela, maka aku menjelma. Bhagavad Gita bab 4 sloka 8, guna melindungi para bijak, membinasakan mereka yang berbuat batil, dan meneguhkan kembali dharma kebajikan, akan datang menjelma dari masa ke masa. Umat manusia hanya diminta fokus untuk bekerja sebagai sebuah pelayanan, bukan untuk mengharapkan hasil ataupun berharap penghakiman yang sangat diwanti-wanti harus terjadi demikian. Layaknya air, maka Tuhan sendirilah yang akan mengatur kemana arahnya pergi. Dalam peristiwa ini, kita harus memegang kendali dari sikap tubuh ini, termasuk responnya dari pengaruh luar. Tuhan meminta agar kita selalu menebar kasih, teguh di jalan dharma, bukan adharma. Karena barang siapa yang teguh di jalan dharma, maka ia akan diselamatkan oleh Tuhan. Begitu pula sebaliknya, mereka yang menyimpang dari jalan dharma, penebar kebencian dan kemarahan, ia akan musnah. Sekian video ini. Om Santi 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 Om.